Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan presentasi saya dalam bentuk video berikut ini. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Asron Saputra SE MSI selaku pengasuh mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Peter Akbar, saya dari Program Studi Manajemen Universitas Putra Batam. Adapun materi yang saya ambil dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia ini adalah utang luar negeri. Baik, kita langsung masuk materi. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah utang luar negerinya. Pasalnya, utang luar negeri diperlukan untuk pembangunan ekonomi akibat tabungan dalam negeri yang tidak cukup untuk membiayai investasi. Oleh sebab itu, utang luar negeri diidentik dengan pembangunan ekonomi negara berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari negara-negara tersebut dari perangkap utang. Namun utang tetap dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan negara-negara bersangkutan akibat ketergantungannya yang sudah demikian besar. Untuk itu, utang luar negeri menjadi suatu keharusan. Perannya semakin penting karena lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia mengelolanya secara institusional dan profesional, dan karena banyak negara yang membutuhkannya. Kenyataan ini mengacu pada teori Harrod dan Domer yang menyatakan bahwa untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki, maka suatu negara memerlukan sejumlah dana tertentu. Oleh karena itu dana tersebut tidak cukup tersedia di dalam negeri, maka kekurangannya harus dipenuhi dari luar. Baik, kita masuk ke kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori pendukung. Kerangka teori pendukung ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori pertumbuhan neoklasik. Yang kedua, teori dual analysis gap, yaitu saving gap. Yang ketiga, teori tarikan atau pull teori dan desakan. Baik, yang pertama yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Harold Domar dengan teorinya tentang Incremental Capital Output Ratio atau disebut dengan ICOR memberikan rumusan mengenai kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dengan laju pertumbuhan ekonomi, ICOR dan tingkat tabungan tertentu, maka akan diketahui kebutuhan pinjaman luar negeri. Adapun rumus yang digunakan adalah G sama dengan S dibagi dengan K. Yang kedua adalah teori dual analysis gap. Teori dual analysis gap yaitu saving gap yang mencerminkan jumlah dana yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan tabungan dalam negeri, dan exchange gap yang mencerminkan besarnya tambahan modal yang diperlukan di luar kemampuan negara yang diperoleh dari hasil ekspornya. Dan yang ketiga, teori tarikan atau pull teori dan desakan atau disebut dengan push loan. Teori tarikan didasarkan atas keterkaitannya dengan proses peningkatan kapasitas produksi. Sementara desakan disebabkan oleh dorongan lembaga keuangan internasional dengan lembaga yang mengelola bantuan akibat surplus dana. Terjadinya surplus ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan pinjaman negara-negara maju pada lembaga keuangan internasional tersebut. Baik, selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori yang kedua adalah kerangka teori penentang. Adapun teori yang menjelaskan bahwa tingkat akumulasi ULN atau utang luar negeri yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dikemukakan oleh beberapa teori, yang diantaranya adalah yang pertama, debt overhang theory. Debt overhang theory itu adalah menggambarkan bahwa semakin besar akumulasi utang suatu negara, maka akan semakin menurun kemampuan membayar kembali utang tersebut. Dan yang kedua, lever curve, yaitu menggambarkan efek akumulasi utang terhadap pertumbuhan PDB. Baik, selanjutnya pemahaman utang luar negeri.
Pengaruh bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi sering mendapat kesulitan dalam pemahamannya, karena yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aliran modal atau investasi di luar negeri, tetapi juga oleh faktor lain. Yang kedua, pertumbuhan negara donor sering menentukan laju pertumbuhan negara penerima bantuan luar negeri. Yang ketiga, ada time lag antara modal masuk dengan pengaruh pertumbuhan yang dimaksud. Yang keempat, bagian tertentu dari bantuan luar negeri untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kelembagaan yang pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi agak terbatas atau jangka panjang. Baik, yang selanjutnya pedoman utang luar negeri. Pada dasarnya, pemanfaatan utang ini harus diselarasakan dengan politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu yang pertama, utang luar negeri hanya bersifat pelengkap dan tidak boleh dikaitkan dengan ikatan politik. Yang kedua, cara-cara pembayaran utang tidak memberatkan negara penerima dan dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali. Dan yang ketiga, penggunaan bantuan luar negeri diperuntukkan bagi pembiayaan proyek-proyek yang produktif sesuai dengan prioritas pembangunan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya adalah utang luar negeri Indonesia pasca krisis ekonomi. Yang pertama adalah beban ULN pasca krisis ekonomi menumpuk dalam waktu yang singkat, yaitu merupakan biaya yang harus dibayar sebagai akibat pengelolaan ekonomi yang centrang selama kepemimpinan Orde Baru, dan ditambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Yang kedua, perekonomian pada masa Orde Baru dibangun atas dasar prinsip lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya dalam keadaan ini ditandai oleh konsumsi lebih besar daripada produksi, serta impor barang dan jasa lebih besar daripada ekspor barang dan jasa. Lebih parah lagi kesenjangan produksi konsumsi dan ekspor impor kian lama kian membesar. Hal ini tercermin dari saving investment gap yang semakin membengkak. Angka ini mencapai puncaknya pada tahun 1997. Laju inflasi pembentukan modal tetap domestik bruto atau PMTDB meningkat cepat karena optimisme berlebihan tanpa dibarengi peningkatan tahunan. Baik, yang selanjutnya akumulasi hutang. Sampai tahun 2004, total ULN Indonesia sebesar 136.140 juta dolar Amerika Serikat, yang terdiri dari utang pemerintah sebesar 77.502 juta dolar Amerika Serikat atau 56,9%, BUMN sebesar 4.767 juta atau 3,5%, dan swasta sebesar 53.871 juta dolar Amerika Serikat atau 39%. Adapun beberapa hal penting dari total akumulasi utang luar negeri Indonesia adalah: yang pertama, dari tahun 1994 sampai 1998, jumlah utang luar negeri pemerintah termasuk BUMN terus menurun dari 68,3% pada tahun 1994 menjadi 39,5% pada tahun 1998. Sementara ULN sektor swasta terus mengalami peningkatan dari 31,7% pada tahun 1994 menjadi 54,2% pada tahun 1998. Tetapi dari tahun 1999 sampai 2004, ULN pemerintah mengalami peningkatan dari 51,2% pada tahun 1999 menjadi 60,4%. Sementara ULN sektor swasta dari 48,8% tahun 1999 menjadi 39,6% pada tahun 2004. Selanjutnya, proporsi sektor swasta cukup besar terhadap total utang luar negeri sebesar 39,6% pada tahun 2004.
Proporsi utang terbesar adalah dari perusahaan swasta penanaman modal asing, yaitu 20,1%, dan perusahaan swasta PMDN sebesar 13,1%. Baik, ini masih lanjutan dari akumulasi utang. Yang ketiga, utang pemerintah terbesar pada tahun 2004 berasal dari utang multilateral sebesar 21%, utang bilateral 22,3%, serta kredit ekspor sebesar 10,8%. Perjanjian utang-utang jenis ini banyak dipengaruhi pertimbangan politis dibandingkan pertimbangan rasionalitas. Pemberian utang lembaga-lembaga multilateral atau utang bilateral pada masa awal-awal pemerintahan Orde Baru sebetulnya didorong oleh suasana Perang Dingin. Melalui pemberian utang kepada rezim Orde Baru, maka keterikatan rezim ini dengan blok Barat menjadi nyata. Baik, selanjutnya beban cicilan dan bunga utang terhadap perekonomian. Beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besar juga menggeser alokasi dana-dana untuk pengeluaran pos lain. Secara tidak langsung, masyarakat terkena dampaknya dengan berkurangnya proporsi pengeluaran untuk pos-pos yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran utang dan bunganya atau debt service yang semakin besar proporsi yang mengakibatkan: yang pertama, mengecilnya proporsi alokasi anggaran pembangunan karena membayar utang dan bunga. Yang kedua, gaji pegawai negeri semakin kecil proporsinya, atau dengan kata lain, sangat sulit bagi pegawai negeri mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan. Yang ketiga, pencabutan berbagai macam subsidi listrik dan bahan bakar minyak, walaupun subsidi tersebut memang salah target. Yang selanjutnya adalah peran World Bank dan IMF dalam akumulasi utang. Yang pertama, sebagai agen pembangunan bagi negara-negara peminjam. Yang kedua, sebagai bank komersial dan profesional atas dana yang diterima dan dana yang disalurkan. Peran kedua inilah yang lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup dari Bank Dunia sendiri, karena dari keuntungan selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan Bank Dunia memperoleh penghasilan yang digunakan untuk membayar para pegawainya dan dividen bagi para negara pemegang saham. Baik, yang selanjutnya adalah permasalahan utang luar negeri. Kekhawatiran banyak pihak terhadap kondisi pinjaman luar negeri pemerintah maupun pinjaman swasta cukup beralasan. Angka statistik pinjaman luar negeri, baik pinjaman pemerintah maupun swasta, memang menunjukkan tingginya kewajiban Indonesia dalam membayar kembali pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Beberapa indikator yang lazim digunakan dalam mengukur beban utang seperti debt service ratio, DSR atau rasio cicilan dan pokok utang terhadap ekspor, debt to export ratio, rasio utang terhadap ekspor, dan debt to GDP ratio atau rasio utang terhadap produk domestik bruto, telah menunjukkan adanya perbaikan pada masa krisis ini. Tetapi secara umum, ketiga indikator kelangsungan utang luar negeri Indonesia menunjukkan angka di atas normal menurut kriteria Bank Dunia. Hal ini berarti bahwa utang luar negeri Indonesia mengalami beban yang sangat besar yang dapat mengancam kelangsungan pembayaran kembali utang. Baik, ini masih lanjutan dari permasalahan utang luar negeri. Selanjutnya, Bank Dunia menetapkan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara penghutang berat atau severely indebted country jika negara yang bersangkutan memiliki debt to GDP ratio di atas 80% dan debt to export ratio lebih dari 220%. Untuk kedua indikator tersebut, Indonesia sejak pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 sampai 2003 menunjukkan angka di atas kriteria Bank Dunia, yang berarti Indonesia tergolong negara penghutang berat. Baik, selanjutnya adalah fungsi pengelolaan utang. Mengelola utang luar negeri membutuhkan suatu landasan yang kuat untuk mengupayakan agar kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajibannya berada pada biaya yang seminimal mungkin dalam jangka panjang dan menengah, serta dengan mempertimbangkan tingkat risiko dalam batas toleransi pemerintah. Sehubungan dengan itu diperlukan kerangka kelembagaan manajemen utang dalam pengelolaan utang luar negeri.
khususnya pinjaman luar negeri pemerintah yang mengintegrasikan fungsi-fungsi front, middle, dan back office secara efisien dan berpedoman pada prinsip-prinsip utang yang hati-hati. Dalam pengelolaan tersebut, selain memposisikan fungsi front office dan back office secara benar, fungsi middle office perlu didirikan secara terpisah dari front office. Baik, sini kita akan menyebutkan upaya-upaya penyelesaian utang luar negeri. Yang pertama, mengurangi secara bertahap pembiayaan luar negeri. Yang kedua, membenahi mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri. Yang ketiga, memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan. Yang keempat, mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas pengeluaran anggaran. Yang kelima, meningkatkan kemampuan renegosiasi dan diplomasi pinjaman luar negeri. Yang keenam, menerbitkan obligasi pemerintah untuk kebutuhan pembangunan. Yang ketujuh, mengurangi tambahan beban pinjaman dalam negeri melalui restrukturisasi perbankan dan utang swasta. Yang kedelapan, utang luar negeri harus secepatnya diposisikan kembali hanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara seperti dulu. Yang kesembilan, utang luar negeri harus dijadwal ulang dengan keinginan bunga dan pokok melalui global diplomacy and cooperation. Yang ke-10, utang luar negeri harus dikaitkan secara langsung dengan semangat self-help dan self-reliance. Yang ke-11, pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri. Yang ke-12, merestruktur pola industri nasional ke arah resource-based industri. Yang ke-13, investasi luar negeri harus diterima secara lebih efektif on our own terms. 14, pengawasan efektif lalu lintas devisa untuk menghindari capital flight secara spekulatif. Dan yang terakhir, pemberantasan KKN. Baik, yang selanjutnya adalah keluar dari perangkap utang. Indonesia saat ini sudah terperosok jauh ke jurang utang, dan untuk keluar dari jurang tersebut bukan perkara yang mudah, serta memerlukan upaya yang berhati-hati, sabar, dan terencana. Keluar dari perangkap utang bukan hanya sekedar bisa melunasi utang pemerintah dan swasta, tetapi lebih jauh lagi, di dalamnya juga mengharuskan terjadinya reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia. Seperti diketahui bahwa penyebab suatu bangsa berutang adalah karena kesenjangan investasi, tabungan, dan kesenjangan defisit neraca transaksi berjalan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan tabungan menjadi sangat penting bagi upaya keluar dari perangkat utang. Selain itu, agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat, maka kinerja ekspor mesti ditingkatkan. Hal ini sangat terkait dengan upaya bagaimana produk-produk yang memiliki keunggulan kooperatif bisa muncul sebagai komoditi ekspor utama. Di dalamnya juga termasuk bagaimana pasar menjadi arena yang fair bagi semua pelaku usaha bersaing satu sama lain, sehingga pelaku usaha terbaiklah yang muncul ke permukaan, bukannya pelaku usaha karbitan pemburu rente seperti selama ini. Baik, yang selanjutnya adalah argumen penghapusan utang luar negeri. Yang pertama, karena belas kasihan, karena terpuruk ke dalam lembah kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi yang dalam. Yang kedua, karena sebagian dari utang tersebut adalah utang ilegal atau najis atau odious debt. Yang ketiga, penghapusan utang karena kesalahan perilaku kreditor, khususnya lembaga multilateral seperti Bank Dunia. Baik, yang selanjutnya, dampak utang luar negeri. Dari sisi moneter, posisi utang yang terlalu tinggi atau tidak sustainable akan menimbulkan tekanan depresiatif terhadap nilai tukar rupiah. Dan dari sisi moneter lagi, pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk meredam inflasi adalah penerapan kebijakan moneter yang ketat.
Dari sisi fiskal, beban utang yang besar akan mengurangi ruang gerak pemerintah dalam memberikan stimulus bagi pemulihan kegiatan ekonomi. Dan dari sisi fiskal kembali, pilihan kebijakan dapat diambil untuk meredam kenaikan inflasi adalah dengan menciptakan surplus anggaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.